itu, Pak. Saya kurang paham, Pak ya. Kurang paham coba Pak ini Pak. Nanti apa namanya pelaku usaha apa nih, pedagang biasa gitu yang ada di pasar-pasar. Ya, untuk sembako, Pak. Sembako. Sembako, Pak. Lagi pakai baju. Iya. Gimana Pak Dahyar? Sudah menunggu berapa menit lagi? Pak Ari, pakai pesan berapa? Pakai Pang. Bukannya dikit aja saya kasih senyuman sih ya. Ada berapa orang ini? Ya, Bapak Ibu. Halo. Ya. Halo. Ya, siap. Ya. Siap ya. Ya. Motivatornya udah nih Pak Dahyar. Oke. Ibu Oktarina udah belum? Bentar, Pak. Tuh, Bu Oktarina. 38. Atau gini aja Pak, kita balik aja kali ya, karena kan Ibu Oktarina nih dari Bu Dir nomornya. Dari Bu Dir, saya Bu Dir ya. Atau kita balik Shopee aja dulu ya. Sini dulu kamu. Sampai jam. Pokoknya gini Pak Dahyar, begitu kita ngelihat Ibu ini hadir, jadi kalau sekiranya Ibu Aci udah cukup, ya sudah saja langsung sambung ke Ibu itu. Oktarina. Dikat gitu Pak. Bukan dikat, ya pokoknya sudah Mbak Acinya udah merasa udah cukup materi, prakteknya udah dirasa cukup, ya udah langsung aja Ibu, langsung kita waktu kita beri gitu. Jadi tergantung Bu Acinya gitu. Begitu Ibu Aci udah ngelihat sekiranya udah cukup materinya dan prakteknya, kemudian Ibu Aci udah ngelihat Ibu Oktarina udah ada, ya itu saya nggak tergantung Mbak Acinya gitu. Gimana? Ya udah kalau gitu gini kita mulai aja deh Pak. Itu aja ya. Manut aja deh Pak. Saya ikut aja deh Pak. Ya. Oke, baik kan. Pertama-tama hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan sehingga kita dapat menghadiri acara seminar melalui konferensi ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa acara ini sebetulnya sudah dimulai tadi pagi, sudah dibuka oleh Bu Direktur kami dan juga sekaligus sambutan dari Prinsip Perdagangan Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Yusuf Hermawan. Nah, tadi udah dibuka, jadi sekarang ini beliau udah nggak buka lagi. Jadi kita udah semacam ini udah kelanjutan dari tadi pagi. Oleh karena itu waktunya sangat mepet. Kita langsung aja persilakan ke Mbak Aci untuk mempresentasikan kira-kira materi apa yang Ibu berikan sekaligus praktek dan diteruskan dengan Ibu Oktarina Said. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa motivator Oktarina Said tadi hanya memberikan waktu nggak sampai setengah jam. Ternyata setelah dievaluasi oleh teman-teman UKM, ternyata itu sangat kurang. Jadi mereka merasa dengan waktu Oktarina yang hanya yang singkat tadi itu tidak terasa. Jadi sekalian pada siang hari ini mungkin lebih mendapatkan motivasi dari Ibu Oktarina nanti. Itu menyingkat waktu kami persilakan Ibu Aci memulainya. Silakan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu UKM semuanya. Mohon izin juga Pak Dahyar dan timnya untuk hari ini saya akan sharing sebenarnya ya Bapak Ibu tentang mungkin kalau online ini sekarang ini adalah salah satu media yang bahkan tentunya ya yang memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa mempertahankan penjualannya
ya, karena untuk offline tentu saja yang ini tentu saja ada pembatasan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini Bapak Ibu sudah mau mencoba bergerak untuk mulai berjualan online. Nah, jadi ini mungkin izinkan dulu nanti saya akan ada prakteknya yang mana kalau Bapak Ibu belum punya akun Shopee. Tadi kalau di grup kan sudah kita arahkan gimana cara membuat akun Shopee-nya. Nah, ini nanti mungkin sekilas balik aja, kemudian nanti saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara setting-setting awalnya ya tentang akun Shopee yang Bapak Ibu sudah buat, lalu bagaimana caranya upload produk. Ya, masuk ke situ dulu. Mungkin saya ada pendahuluannya terlebih dahulu. Ini saya akan share. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ya, untuk sekarang ini kalau untuk di dunia e-commerce ya, untuk Shopee sendiri, gimana sih caranya supaya para user-usernya Shopee atau para pengguna Shopee ini bisa benar-benar percaya atau benar-benar menggunakan Shopee sebagai wadah atau tempat untuk belanja. Yang pertama tentu saja tugasnya Shopee adalah gimana caranya Shopee membuat para usernya Shopee itu menjadi melek internet. Melek internet saja dengan cara kami berusaha menampilkan atau memiliki aplikasi yang mudah digunakan, baik secara aplikasinya maupun secara di webnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah secara logistik. Nah, logistik di sini adalah Shopee telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan logistik yang ada di seluruh Indonesia, yang mana ini tentu saja kami harapkan akan memudahkan Bapak Ibu selaku penjual di Shopee ya untuk bisa mengirimkan barang-barangnya kepada pihak konsumen, pihak buyer. Mungkin kalau sekarang biasanya Bapak Ibu bingung kirim-kirimannya mau gimana, nggak ngerti atau nggak biasa pakai kirim-kiriman atau paling banter hanya pakai GoSend, Gojek gitu ya. Jadi besok-besok kalau misalnya mau ngirim gimana Mbak Aci? Oh tenang saja karena kita punya banyak sekali partner logistik yang mana nanti Bapak Ibu bisa silakan tinggal pilih yang sesuai Bapak Ibu itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada trust. Nah, trust di sini adalah gimana caranya Shopee membangun kepercayaan kedua belah pihak antara seller maupun juga dengan pembeli. Trust-nya di sini gimana? Jadi Shopee itu punya sistem yang mana kita menjaga kepercayaan para pengguna Shopee. Jadi misalnya dari sisi customer pun juga kadang-kadang kan ada yang ragu nih, nanti barang saya gimana kalau nggak dikirim? Aduh, nanti kalau barang saya rusak seperti apa? Gitu, tenang saja kalau untuk customer kita ada perlindungan konsumen juga, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan insya Allah tidak akan terjadi. Dan kemudian dari sisi seller pun juga ya, yang ada dirugikan lah antara kedua belah pihak, sehingga penggunaan Shopee pun akan lebih dipercayai. Gitu. Yang keempat adalah metode pembayaran Bapak Ibu. Mungkin kalau biasa di offline ya, metode pembayaran yang biasa dilakukan kalau nggak cash atau paling banter adalah transfer. Betul ya? Paling banter itu. Sedangkan kalau di Shopee ini kita menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Dari orang yang punya rekening tentu saja bisa belanja ya dengan metode transfer ataupun virtual account. Kemudian dari yang nggak punya rekening pun juga mereka tetap bisa buat belanja. Caranya gimana? Mereka bisa datang ke Indomart, bisa datang ke Alfamart untuk membayar pesanannya mereka. Kemudian pakai karsa, kemudian yang mau cicilan pun bisa, cicilan nggak pakai kartu kredit pun bisa. Nah, dengan adanya metode pembayaran yang beragam ini dari Shopee, sehingga itu mudah nih untuk para customer-nya Bapak Ibu nanti. Jadi kita tidak membatasi para customer-nya. Ya, jadi kalau mereka nggak punya rekening tetap lo bisa belanja gitu ya, karena customer di Shopee pun kita ada di berbagai kalangan ya. Kemudian yang terakhir, kami menyediakan fasilitas untuk komunikasi agar lebih mudah. Dengan apa? Dengan fitur chatnya Shopee, yang mana Bapak Ibu tetap bisa berkomunikasi dengan para customer-nya
ya, sehingga komunikasi tetap lancar, apa yang Bapak Ibu butuhkan atau sebaliknya itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Pak perlu komunikasi secara langsung nih, nggak perlu japri-japrian pakai nomor WhatsApp atau bahkan sampai di telepon-telepon. Itu kan kadang-kadang ada beberapa seller yang merasa terganggu. Jadi secara komunikasi pun insya Allah di Shopee pun bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang kami persiapkan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian mulai berjualan online. Mbak Aci, aku jualan, udah deh Mbak Aci, walaupun COVID gini nggak apa-apa lah, aku jualan offline aja, memanfaatkan yang ada aja, mungkin yang beli ya masih hanya sekitar situ-situ aja tapi. Nah, kalau misalnya berjualan online, ini kita bisa lihat terlebih dahulu. Ini kalau ada 2 gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Kalau yang kiri Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tampilan toko offline. Mungkin ini adalah tampilan Ibu ya yang sekarang gitu. Nah, sekarang ini kalau misal kita lihat ya, kalau di gambar ini kan kita ada otomatis ada tokonya, kemudian ada interaksi langsung ya, tatap muka secara langsung antara penjual dengan pembeli. Nah, kalau di masa sekarang ini tentu saja offline itu mungkin ada jalan beberapa, tapi tentu saja sangat-sangat dibatasi. Ya, saya aja mau beli ke warung aja sekarang mesti ngantri dulu di luar gitu, udah ditutup gitu ya, cuman tetap masih bisa beli. Nah, itu kan agak sedikit terbatasi. Nah, kalau yang sebelah kanan itu adalah tampilan toko online. Tampilan toko online ini bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau online di Shopee itu sebenarnya gimana sih tampilannya? Tampilannya kita yang penting berupa produk yang baik, kemudian ditata biar customer pun juga bisa enak milih barangnya dan customer pun juga merasa trust dan nyaman kalau belanja di tokonya Bapak Ibu. Ya, jadi dari tampilan kemudian dari sisi efisiensi juga sangat-sangat berbeda. Kalau di offline mungkin banyak biaya yang keluar karena membutuhkan tempat, sedangkan kalau online di Shopee kita semuanya gratis. Ya, Dian. Nah, ini ada sedikit kisi-kisi nih untuk Bapak Ibu. Sekiranya kalau Bapak Ibu baru banget mau yang namanya berjualan online. Ini adalah beberapa hal-hal yang sekiranya biasanya pembeli lakukan. Dan oleh sebab itu dari sisi Bapak Ibu sebagai nantinya seller bisa mempersiapkan apa sih yang Bapak Ibu nanti next-nya harus lakukan nih kalau jualan online. Ya, yang pertama ada namanya exposure. Exposure lah bagaimana sih caranya supaya produknya Bapak Ibu itu bisa banyak orang yang tahu. Mungkin kalau sekarang yang tahu produk Bapak Ibu hanya tetangga kiri kanan, hanya masih satu komunitas UKM-nya Bapak Ibu aja yang tahu, atau masih kalangan keluarga atau masih kalangan teman-teman kantor. Nah, gimana caranya ya mungkin daerah-daerah Bapak Ibu bisa lebih jangkauan lagi, lebih luasnya bisa tahu tentang produknya Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan men-sharekan produk Bapak Ibu itu ke sosial media atau ke marketplace, salah satunya Shopee. Ya, jadi Aci kan kebetulan tinggal di Bekasi nih. Nah, gimana caranya Aci pengen beli maskernya Bapak Ibu nih yang dari Tangerang nih, gitu. Aci nggak punya kontaknya, otomatis pasti Aci mencarinya lewat sosial atau marketplace. Kalau sekarang orang lebih mungkin lebih ke marketplace ya, karena apa? Sosmed itu sekarang beberapa hal banyak sekali disalahgunakan oknum-oknum tertentu, sehingga kita meminimalisir itu, makanya orang-orang lebih banyak ke marketplace karena lebih terjamin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah atau ketertarikan. Mbak Aci, saya udah nih jualan di Shopee nih, saya sudah upload produk loh. Lalu selanjutnya caranya nih supaya produk saya itu dilihat sama orang, dibeli sama orang. Mungkin nggak usah dibeli dulu deh, tapi dilihatlah produk saya, gitu. Nah, biasanya adalah yang customer lakukan, kayak Bapak Ibu deh, kalau ingin mencari sesuatu, ya mencari itu kan pasti yang dicarinya dulu adalah melalui nama, betul ya, melalui nama produk terlebih dahulu. Dicari itu, misalnya adalah masker lapis 3. Nah, dicari itu melalui nama. Nah, untuk itu, kami pun dari tim Shopee juga menyarankan agar Bapak Ibu nantinya itu menggunakan nama produk sesuai dengan produk yang dijual. Gitu, tidak perlu panjang lebar, to the point. Jadi jangan orang-orang juga bingung ini sebenarnya yang dijual apa sih? Gitu, atau kalau kepanjangan, aduh panjang banget sih ini namanya aneh-aneh lagi, malah nanti dibilang alay, malah nanti itu menurunkan tingkat kepercayaan customer kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi secara nama
itu juga harus dibuat dengan nggak usah panjang lebar, to the point. Kemudian yang ketiga adalah setelah biasanya dia ngelihat, dia mencari secara nama, kemudian yang dia lihat, customer lihat adalah ya gambar. Jadi kalau misalnya di offline, kalau offline itu kan enak ya, kalau customer datang ke tokonya Bapak Ibu, bisa megang barangnya secara langsung, produknya secara langsung, bisa ngeliat kualitasnya, bisa ngerasain barangnya, oh ini enak, oh ini keasinan, oh ini kemanisan misalnya. Nah kalau di online, kalau di Shopee, semuanya customer itu biasanya hanya membayangkan apa yang dia lihat secara gambar. Jadi kalau bisa, nanti Bapak Ibu jualan produknya itu difoto dengan baik. Ya, sajikan produknya Bapak Ibu itu dengan foto yang baik. Foto yang baik itu tidak mesti mahal-mahal kok, tidak mesti yang harus pakai SLR gitu, nggak perlu. Ya, tapi dengan handphone yang ada, kemudian pencahayaan yang cukup dan angle yang pas, itu Bapak Ibu bisa menciptakan foto produk yang baik. Gitu ya. Nah, kemudian setelah customer melihat dari foto produk, biasanya nih customer akan meng-compare atau membandingkan terlebih dahulu. Membandingkannya seperti apa? Customer akan membandingkan antara produknya Bapak Ibu, ya produk Bapak Ibu, kemudian dengan produk yang berada di toko lain, ya betul kan ya, biasanya rata-rata seperti itu ya. Yang dibandingkannya adalah biasanya apa? Yang paling sering adalah satu pasti harga yang suka dibandingkan, ya mungkin biasanya orang-orang kalau nyari di Shopee pasti nyarinya adalah harga yang termurah terlebih dahulu. Gitu. Kemudian seru testimonial dan sebagainya. Nah, Mbak Aceh gimana caranya nih supaya misalnya masker yang saya jual ini katakanlah mungkin lebih mahal sedikit, lebih mahal 2.000 atau mungkin 5.000, lebih mahal daripada masker di toko sebelah. Gitu. Nah, gimana caranya supaya produk saya mau dibeli nih Mbak Aci? Nah, simpelnya kalau di Shopee ini kan kita ada deskripsi produk juga ya. Nah, fungsinya adalah Bapak Ibu silakan tulis penjelasan atau detail daripada kegunaan produknya Bapak Ibu tersebut di deskripsi produk. Jadi tulis kegunaannya, keunggulan produk lain di toko lain, kelebihannya apa, itu semuanya Bapak Ibu jelaskan secara gamblang. Gitu. Dari situ ketika misalnya masker yang Bapak Ibu jual itu 3 lapis dengan bahan katun yang yang lembut, enak dipakai, tidaknya juga keren banget. Nggak akan ada yang jual lagi selain Bapak Ibu. Dari situ customer juga melihat bahwa oh iya ini dari segi kualitas, dari gambar oke, dari penjelasan pun juga oke. Makanya biasanya customer itu akan lebih tertarik dengan produk kita walaupun mahal sedikit. Karena apa ya? Karena kita punya nilai jual tersebut, nilai lebihnya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah biasanya yang bikin customer itu benar-benar mau cepet-cepet beli adalah misalnya Bapak Ibu nih ada kasih gimmick diskon, ya itu akan jauh lebih menarik lagi. Ya kadang-kadang kalau sekarang kan ada dikasih diskon 10% aja, biasanya tuh mata orang-orang tuh udah pada hijau gitu, wah ada diskon nih, kapan lagi nih, gitu. Atau misalnya Bapak Ibu bisa tulis nih produk Bapak Ibu limited edition, maksudnya terbatas dan nggak akan keluar lagi hanya pada saat itu aja. Biasanya dalam keadaan seperti itu, customer akan merasa kepepet nih, wah iya ini limited edition, kapan lagi keluar? Ya harus buru-buru dihabisin. Entah itu misalnya masker, entah itu hand sanitizer, atau kok ya apalagi kalau harganya misalnya kompetitif gitu, biasanya customer akan buru-buru tuh cepet-cepet mau beli gitu ya. Kemudian adalah satisfaction. Nah, satisfaction atau kepuasan customer itu kalau di online hanya dari kecepatan Bapak Ibu mengirimkan, kemudian tidak hanya dari segi ketepatan barang, maksudnya apa yang mereka beli, mereka dapatkan sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu sediakan gitu. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah satisfaction ini atau pelayanan yang Bapak Ibu bisa berikan adalah tentang pelayanan secara chat, misalnya responsif. Bapak Ibu harus bisa cepat balas chat secepatnya gitu. Jadi jangan biarkan customer itu menunggu lama balasan chat dari Bapak Ibu gitu, karena kalau kelamaan dia akan beralih ke toko yang lain ya. Kemudian selanjutnya setelah jadilah seller yang ramah dan edukatif. Ramahnya gimana? Ramahnya kalau orang Indonesia kan senangnya diramah-tamah. Sebenarnya kayak di
mau beli apa segala macam, dimanjain lah ya, bener-bener di treat, dilayani dengan baik, jangan jutek-jutek juga kalau balik ya. Kemudian selanjutnya adalah edukatifnya ini seperti apa? Kalau di kebiasaan orang Indonesia itu salah satunya adalah malas baca. Ya, malas baca ini. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah menulis deskripsi produk sudah panjang, lebar, komplit gitu ya. Nah, tapi biasanya customer akan nanya lagi. Nah, ini adalah gimana caranya Bapak Ibu bisa tetap mengedukasi customer ya tentang kegunaan produk Bapak Ibu. Nah, dari situ biasanya pelayanan yang Bapak Ibu berikan, mereka akan Halo. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu itu Arsi mungkin agak error sedikit, akan segera gabung. Monggo Pak Yasir. Ayo lanjut. Gimana Pak Dahyar? Enggak, tetap lanjut kan Ibu? Iya. Ibu kan tetap lanjut. Lanjut ya, enggak Bapak isi aja, dia nge-lag kayaknya nih. Oh gitu. Oh, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya kita sangat sempit memang. Mungkin gimana si Bu Aci akan sebentar atau gimana tuh live-nya itu? Pak Dahyar. Sebentar Pak, dia kayaknya cepet gitu, nggak lama dia muncul lagi. Oh gitu. Ya, Bapak isi aja dulu. Atau diisi sama Ibu Rina lagi? Oh ini nih, lanjut ini nih. Ibu Acil. Sorry. Ya. Aduh, lost connect lagi Pak, biasa, maaf. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, siap. Nanti kalau saya takut suara saya hilang atau apa, diinterupsi aja Pak, mohon izin. Mungkin dari peserta lain bisa aja langsung disela, mau nanya langsung bisa juga ya Bu Acil ya. Jadi sambil ini, karena ini kan sifatnya mungkin teman-teman lain begitu ingin mengejar, bisa aja disela ya. Tidak harus menunggu. Boleh sih Pak, berkaitan dengan ini aja Pak, sekalian pas lagi ya kalau dia bingung langsung tanya aja. Oke, ini saya lagi sebentar. Oke. Nah ini saya lanjutkan. Dari mana lagi dapatnya Mas? Kenapa sih Mbak Aci harus jualan di Shopee? Saya udah jualan kok Mbak Aci di misalnya sosmed, saya ada jualan di Instagram, WhatsApp, atau di Facebook gitu. Kenapa saya harus buka juga di Shopee gitu? Nah mungkin sekedar informasi aja sih buat Bapak Ibu, ini mungkin pengetahuan aja. Kalau misalnya di sosial media kan kita balik lagi kepada fungsi daripada sosial media itu sendiri kan sebenarnya sosial media itu fungsinya adalah untuk bersosialisasi ya, berinteraksi, bersilaturahmi lah ya. Sebenarnya fungsinya lebih ke situ. Nah, kenapa harus jualannya di marketplace atau di Shopee? Karena kalau di marketplace atau di Shopee ini sistemnya tersendiri yang mana benar-benar safe, kemudian integrasi ke pihak-pihak partner misalnya, kemudian sistem pembayarannya kita punya sistemnya sendiri. Jadi kalau di Shopee ini kita akan jauh lebih aman daripada di sosial media gitu ya. Kemudian nah salah satunya kenapa sih harus jualan online di Shopee? Yang pertama karena Shopee itu kita support dengan adanya subsidi ongkir Bapak Ibu. Nah ini tentu saja akan subsidi ongkir ini di tokonya Bapak Ibu ini tentu saja akan meningkatkan penjualannya Bapak Ibu secara seller, kemudian dari secara customer pun juga menguntungkan karena apa? Terutama kalau customer yang tinggalnya tempatnya jauh-jauh nih, dia akan merasa diringankan karena mendapatkan subsidi ongkir. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah transaksi aman dengan garansi Shopee. Ini yang tadi Aci bilang, ini meningkatkan atau kepercayaan antara kedua belah pihak. Jadi pembeli nggak perlu takut kalau misalnya barang tiba-tiba nggak dikirim atau barang terjadi kerusakan lah misalnya, atau customer atau penjual salah kirim gitu, karena dari sisi pembeli mereka akan dapat jaminan bahwa
barang atau uang bisa kembali. Dan begitu juga sebaliknya dari sisi penjual. Sisi penjual tentu saja akan aman karena Shopee akan selalu memberikan notifikasi-notifikasi terutama dalam hal pembayaran. Oh nih si Aci sudah beli, sudah bayar juga loh gitu. Jadi kalau misalnya di sosmed kan kadang-kadang ada yang ngirimin struk pembayaran palsu lah atau transfer palsu lah. Nah itu kan kita mengamankan hal-hal yang mungkin bisa sekira di luar sana seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengiriman mudah dengan berbagai macam jasa kirim. Nah ini adalah beberapa arti kami ya yang sekiranya Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan produk yang Bapak Ibu punya. Kemudian bisa disesuaikan juga dengan kenyamanan Bapak Ibunya gimana. Misalnya dekat rumah adanya Si Cepat, oh silakan pakai Si Cepat gitu. Atau dekat rumah adanya JNE, oh silakan pakai JNE gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu jualan makanan yang memang harus cepat segera sampai. Nah itu bisa pakai GoSend atau Grab gitu ya, yang saat itu juga mungkin paling lama sejam itu bisa langsung diantar, atau mungkin paling lama mungkin 1 hari itu bisa barang itu sudah sampai ke customer gitu ya. Kemudian jualannya pun juga mudah kok Bapak Ibu, karena aplikasi kita itu sangat user friendly atau gampang digunakan. Ya, jadi bisa bagi nge-share produk juga. Jadi setelah produk itu di-upload, Bapak Ibu bisa nge-share ke sosial media manapun yang Bapak Ibu punya. Kemudian Bapak Ibu komunikasi karena fitur chat kita itu sangat-sangat komplit. Selain Bapak Ibu biasa pakai WhatsApp. Kemudian cara upload produk pun juga sekali. Selainnya kalau Bapak Ibu nih upload misalnya foto di Facebook atau upload foto di Instagram, itu semudah itu. Ya. Kemudian layanan CS kita juga 24 jam ya, Bapak Ibu bisa telepon, bisa email, bisa chat. Jadi sekiranya tengah malam Bapak Ibu ada masalah dengannya, kok Mbak Aji kok ini error atau segala macam, tenang saja karena CS kita itu siap membantu Bapak Ibu 24 jam. Ya. Nah, ini apa Bapak Ibu bisa ambil untuk sekarang ini di masa Covid ini. Tentu saja Bapak Ibu kalau untuk di Shopee bisa sebagai 2 hal, bisa pembeli, bisa penjual. Mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sudah punya akun Shopee tapi hanya sebagai pembeli. Nah, makanya kalau untuk sekarang ini kami menyarankan Bapak Ibu untuk ayo dong jualan gitu kan. Saya Bapak Ibu sudah punya produk sendiri gitu ya, tapi masa sih nggak buat jualan juga online di Shopee. Nah, ini mungkin sekarang saya akan mulai share untuk tentang cara bikin akun di Shopee terlebih dahulu. Mungkin dengan tim saya, Rian boleh di-share screen-nya? Iya, di itu dulu, Mak, screen-nya, Mak. Udah. Oke, jadi ini mohon diikuti Bapak Ibu ya. Coba ke beranda dulu. Oke, jadi saya asumsinya Bapak Ibu sudah punya akun semua ya. Jadi ini tinggal gimana kita men-setting akunnya Bapak Ibu, kemudian caranya upload produk IPA. Ya, ini mungkin ini tampilan awalnya Shopee, kemudian kita pokoknya segala sesuatu Bapak Ibu kalau mau setting-setting atau mau ngecek jualan dan lain-lain sebagainya itu ke bagian saya. Saya itu ada di ujung kanan bawah. Nah, itu saya ujung kanan bawah. Ibu nih misalnya tadi ada yang belum join di Shopee atau belum bikin akun di Shopee, itu bisa di atas itu biasanya ada tulisan login sekarang. Jadi kalau yang belum punya bisa daftar sekarang, nanti tinggal masukkan nomor handphone saja, lalu kemudian masukkan kode OTP yang nanti dikirimkan ke dalam SMS, dan kemudian tinggal ikutin saja tuh bikin username, kemudian bikin passwordnya gitu ya. Jadi semudah itu kok bikinnya. Nah, kalau untuk langkah yang sekarang, ini saya asumsikan Bapak Ibu sudah punya akun semua ya. Selanjutnya adalah setting tokonya. Setting tokonya apa saja sih yang penting? Nah, ini kan di bagian saya, kemudian lihat di bagian ujung kanan atas ada gambar roda yang bergerigi, ya, di sebelahnya gambar keranjang, itu diklik, itu namanya logo setting. Ya, nah pengaturan akun. Nah, 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan.
dalam pengaturan, yang pertama adalah pengaturan untuk profil, kemudian pengaturan untuk alamat, kemudian yang terakhir adalah untuk masukkan rekening bank. Kita pertama masukin dulu yang profil. Nah, ini profil. Profil ini fungsinya sih seperti kayak data-data singkat Bapak Ibu sih, ya. Jadi ini kita bisa ngelihat kalau Bapak Ibu nih, yang pertama dulu nih, kalau bikin foto profil itu di atas kan ada tulisan ubah, itu nanti dimasukkan, Bapak Ibu bisa upload. Nah, betul, misalnya bisa upload entah itu logo toko ya, atau misalnya produknya Bapak Ibu itu bisa dijadikan foto profil ya. Kemudian bisa juga di belakangnya itu ada foto cover pun juga bisa diganti ya, diganti foto produk boleh atau foto logo boleh. Ya, sama kayak foto covernya kalau di Facebook kan ada foto cover tuh. Itu bisa seperti itu. Jadi nanti ketika buka tokonya Bapak Ibu, pas ngelihat tampilan tokonya, wah udah keren banget nih, ada fotonya, rapi lagi gitu, cakep lagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nama. Nah, nama ini bisa diisi ya sesuai dengan namanya Bapak Ibu aja lah gitu ya. Misalnya Rian Siva, habis itu tinggal disimpan. Ya, kemudian kalau username, nah username kalau Bapak Ibu mau lihat apa sih username Bapak Ibu yang awal Bapak Ibu bikin, itu ada di bawah itu username. Kayak username ini adalah good.shop gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah profil. Nah, profil ini seperti menceritakan tentang misalnya tentang data dirinya Bapak Ibu, atau misalnya tentang tokonya Bapak Ibu. Misalnya contohnya seperti ini, kami adalah toko online menjual peralatan olahraga dan fashion. Mungkin nanti next-nya Bapak Ibu bisa tulis juga nih, kami adalah toko online yang menyediakan kebutuhan bahan-bahan pokok atau sembako, atau kita menyediakan berbagai macam kebutuhan kesehatan gitu ya, ada hand sanitizer, masker dan sebagainya gitu. Kemudian nanti setelah sudah langsung klik simpan ya, klik simpan. Kemudian ini isi jenis kelamin, tanggal lahir ya, jenis kelamin pria perempuan, kemudian tanggal lahir juga. Telepon pun, kalau telepon sih sudah masuk otomatis ya, kecuali kalau bikin akunnya pakai email, nah telepon mungkin boleh diisi ya, atau sebaliknya kalau Bapak Ibu awalnya menggunakan telepon, untuk alamat emailnya. Nah, ini penting sekali untuk mengisi alamat email karena biasanya Shopee mengirimkan notifikasi nih tidak hanya di aplikasi tetapi juga melalui email. Jadi mohon sekali untuk email pun juga diisi ya. Kemudian selanjutnya yang adalah sosial media. Nah, akun sosial media ini di sini Bapak Ibu bisa login ke Facebook, ke Twitter, Instagram, Line, dan Google. Ya, yang fungsinya adalah kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau nge-share tentang produk atau informasi dari Shopee, ya Bapak Ibu bisa nge-share-nya langsung ke akun media Bapak Ibu tersebut. Gitu. Jadi makanya ini Bapak Ibu boleh nih langsung menghubungkan akun-akunnya mana aja nih. Gitu. Jadi nanti kalau mau nge-share apa-apa bisa langsung kehubungkan ke akun sosmed Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah semuanya diisi, kalau ubah password nggak perlu diisi. Karena kalau kecuali Bapak Ibu mau ubah passwordnya Bapak Ibu mungkin boleh, tapi kalau enggak ya nggak usah. Ya. Kemudian kalau sudah selesai diisi semuanya, silakan pilih ujung kanan atas tanda checklist oranye. Nah, oke, orange sudah selesai, jadi profil Bapak Ibu sudah tersetting, sudah diatur dengan baik. Selanjutnya adalah kita ke bagian alamat saya. Nah, alamat saya ini, nah nanti Bapak Ibu tinggal pilih tambah alamat ya. Tambah alamat, di sini Bapak Ibu yang pertama bisa ngisi nama. Namanya itu enaknya nama Bapak Ibu aja sih. Ya. Nama Bapak Ibu, kemudian nomor telepon. Ya, setelah nomor telepon, selengkapnya detail lagi, provinsi, kota atau kabupaten, ya. Kemudian
kecamatan pun juga diisi sampai dengan kode. Ya, kemudian alamat lengkap. Selanjutnya alamat lengkap. Jadi apabila Bapak Ibu ada nama jalannya atau ada nama desanya atau nama perumahannya, blok, RT, RW itu langsung diketik lagi di sini. Komplek Buana Permai, blok blok H nomor 13. Kecamatannya nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih. Nah, udah gini aja juga udah cukup ya. Kemudian tinggal centangin, jadikan sebagai alamat pribadi. Ini nantinya sekaligus akan menjadi alamat pengirimannya Bapak Ibu. Ya, misalnya nih Bapak Ibu tinggal di Tangerang kabupatennya. Nah, tapi misalnya pengirimannya mau dari Jakarta Selatan. Nah, Bapak Ibu yang harus masukkannya adalah alamat yang di Jakarta Selatan. Ya, jadi mungkin perlu diingat untuk alamat ini, Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan alamat pengirimannya nanti itu dari mana, gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah langsung di bawahnya ada tulisan pilih lokasi. Nah, pilih lokasi, boleh diklik pilih lokasi. Oke, pilih lokasi ini fungsinya adalah untuk menentukan heat map ya apabila nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Grab atau GoSend. Jadi nanti dari si drivernya pun bisa ngambil barangnya itu secara tepat gitu ya, secara pas. Ya, jadi ini kita bisa ngelihat, kita bisa nyesuaiin sudah benar belum titiknya. Ya, kalau sudah benar kita sesuaikan alamatnya, oh jalannya, kecamatannya, kemudian posnya dan sebagainya. Kalau sudah pas, tinggal klik konfirmasi. Oke, kemudian kita lihat lagi nih. Oke, kalau sudah lengkap, sudah komplit, sudah tepat, sudah selesai semuanya, kita klik kirim. Nah, itu jadi alamatnya sudah jadi ya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, setting yang terakhir yang penting juga adalah setting atau masukkan rekening bank. Nah, rekening bank ini fungsinya tentu saja yang utama adalah nanti kan segala transaksinya Bapak Ibu itu, ya, kalau Bapak Ibu penjualannya sudah selesai, itu nanti uang masuk ke dalam Shopee Pay-nya Bapak Ibu terlebih dahulu, ya, di Shopee Pay-nya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa menariknya juga secara langsung. Bisa 1 hari sekali, 2 hari sekali, atau seminggu juga boleh, ya, seminggu sekali boleh, itu terserah Bapak Ibu. Kemudian nanti dari tim Shopee akan segera memprosesnya agar uang tersebut masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah, kami menyarankan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan penarikan itu kalau bisa di jam-jam kantor atau di jam-jam karena kalau misalnya Bapak Ibu nariknya jam 11 malam, otomatis uang masuk karena baru keesokan harinya dari tim Shopee proses untuk verifikasi, kemudian kita informasikan ke pihak bank, lalu bank pun juga akan memprosesnya. Ya, kemudian diklik tambah rekening baru, kemudian tinggal isi detailnya. Detailnya seperti apa? Detailnya adalah yang pertama, nama lengkap sesuai dengan nama yang ada di rekening bank, ya, nama yang ada di bank. Kemudian nomor rekeningnya pun juga dimasukkan, nomornya berapa. Kemudian nama banknya bank apa, wilayahnya mana, sama cabangnya cabang apa, benar-benar detail. Gitu. Jadi kalau sudah nanti Shopee maksimum 1 kali 24 jam akan memverifikasi si akun bank tersebut. Gitu. Nah, sejauh ini 3 settingan tersebut mudah ya, insya Allah mudah ya, tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh di chat juga, atau mungkin mau langsung nanya juga nggak apa-apa, interupsi. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke home. Kemudian Mbak Aci, gimana sih caranya untuk upload produk? Oke.
upload produk. Upload produk caranya adalah kita ke bagian saya lagi. Saya itu selalu di ujung kanan, ya. Kemudian nih kalau akunnya atau tokonya belum upload produk sama sekali, ya, itu bisa lihat di ujung kiri atas. Ujung kiri atas pasti akan ada tulisan mulai jual. Itu untuk Bapak Ibu yang belum upload produk. Tapi kalau yang sudah pernah upload, sudah jualan juga, dia berubah jadi toko saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang tulisannya masih mulai jual, bisa diklik tuh di ujung kiri atas, jual, boleh diklik. Ya. Nah, kemudian ada tulisannya tambah produk, upload produk baru biasanya. Langsung klik. Oke, nah ini upload produk itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama kamera, foto, Instagram. Kalau kamera itu nanti kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa langsung foto, ya, foto saat itu juga, kemudian langsung upload. Bapak Ibu punya fotonya di galeri, Bapak Ibu bisa pilih si foto karena nanti masuk ke galeri. Nah ini Aci kasih contohnya, kita upload produk melalui galeri ya. Ini mungkin kita upload produk masker. Nah, ini saya kasih contoh masker. Ya. Di atas ada ujung kanan, di ujung kanan atas ada tanda centang oranye. Silakan dipilih. Oke. Dan kalau di Shopee ini kita bisa yang namanya ngedit fotonya. Jadi mau diterangin bisa, kemudian nah banyak sekali filter-filter kalau pakai Instagram, kayak pakai Instagram lah ya. Nah, cuman kalau Aci selalu menyarankan bahwa lebih baik pakai foto yang asli. Kenapa? Biar warnanya sesuai dengan asli produknya yang Bapak Ibu sudah foto. Karena kalau terlalu banyak filter yang ada, dia akan merubah warna foto, warna gambar, dan itu nanti malah aslinya akan berbeda dengan foto. Gitu, nanti akan menimbulkan protes dari Bapak Ibu karena warnanya tidak sesuai aslinya ternyata. Kemudian setelah sudah satu nih, kemudian checklist di ujung kanan atas ada tanda oranye. Nah, nih kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau nambah lagi foto atau mau nambah video bisa ke sebelah-sebelahnya ya, upload lagi. Kemudian selanjutnya adalah nama produk. Mungkin seperti yang tadi Aci bilang ya, bikin nama produk itu kalau bisa jangan yang panjang kali lebar. Intinya yang simpel saja, tapi sudah cukup untuk bisa memperlihatkan apa sih yang Bapak Ibu jual. Ya, misalnya ini contoh produknya adalah masker batik lapis 3 misalnya. Masker batik lapis 3. Oke. Nah, kemudian setelah sudah bikin judul produk atau nama produk, selanjutnya adalah deskripsi produk. Deskripsi produk ini adalah menceritakan apa sih produk yang Bapak Ibu jual, keunggulannya juga seperti apa sih. Nah, ini mungkin bisa ditulis, mungkin masker non medis motif batik. Non medis motif batik yang memiliki 3 lapisan. Oke, titik, dibuat dengan bahan katun yang berkualitas. Katun yang berkualitas, lembut dan tidak gerah. Dan gerah ketika dipakai. Oke, terus habis itu enter ke bawah. Misalnya Bapak Ibu bisa kasih lihat cara perawatan. Cara perawatan. Nah, ke bawahnya lagi. Yang pertama, cuci dengan sabun mandi. Lalu jemur di bawah matahari. Oke, kemudian
selanjutnya bisa disetrika dengan panas medium. Oke, terus mungkin di bawahnya lagi bisa kasih tahu nih ukuran masker. Ukuran masker, misalnya ini ukurannya berapa ya? 10 kali cm deh. 10 kali 3 cm. Terus udah mungkin segitu. Nah ini kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi kasih tahu misalnya Bapak Ibu jualannya apa, bahannya apa, atau misalnya sembako dikasih tahu kualitasnya seperti apa, expire date-nya kapan, ya atau makanan dan minuman gitu ya. Kemudian setelah deskripsi, di bawahnya deskripsi ada kategori. Nah, kalau untuk masker silakan Bapak Ibu memilih untuk kategori ini untuk yang non medis ya. Kalau ada yang jual masker non medis silakan pilih kategori otomotif. Kategori otomotif, kemudian ke bagian aksesoris pengendara motor. Nah, kemudian silakan pilih masker. Nah, sudah jadi, kemudian di bawahnya itu ada merek. Nah, karena masker ini masker buatan handmade gitu ya, atau tidak ada mereknya sama sekali. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang itu ada tulisan tidak ada merek. Nah, bisa tulis di situ. Kemudian kecuali kalau Bapak Ibu nanti misalnya jualan sembako ya, ada jualan sembako atau jualan sabun, tapi misalnya yang sudah ada mereknya nih, misalnya Lifebuoy atau minyak oli, di situ biasanya sudah ada pilihan namanya karena dia sudah branding yang sudah terverifikasi. Bapak Ibu bisa silakan pilih dari sisi mereknya tersebut apa. Ya, tapi kalau masih handmade dan belum ada mereknya, silakan pilih yang tidak ada merek. Ya, kemudian lagi ke bagian harga. Untuk harga, silakan Bapak Ibu tulis saja sesuai dengan harga jual yang biasa Bapak Ibu jual. Jadi nggak perlu di shop ini kan kita tidak ada potongan apapun ya kalau berjualan. Jadi tidak perlu di upgrade di up untuk harganya. Jadi misalnya harganya adalah Rp10.000 per piece. Jadi silakan tulis Rp10.000. Kemudian selanjutnya adalah stoknya. Stoknya Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan stok yang ready itu seberapa banyak, ya. Kemudian di bawahnya ada nama si. Variasi ini bisa diisi atau digunakan apabila dalam satu produk, ya, Bapak Ibu mempunyai berbagai macam misalnya pilihan warna. Ya, pilihan warna ini misalnya ada contoh, ini warna bisa kita tambahin, warna yang ada misalnya tambahin bisa klik tambah, nah itu tulis biru. Oke, terus misalnya sudah cukup. Nah, itu nanti setiap variasi hitam atau biru, kalau Bapak Ibu punya fotonya masing-masing, itu bisa ditambahin. Ya, jadi kalau customer mereka sudah bisa tinggal milih variasinya tersebut sambil ngelihat fotonya. Jadi insya Allah tepat, gitu ya. Kemudian setelah kalau misalnya nggak pakai foto pun juga nggak apa-apa, jadi fotonya tidak perlu dicentang. Nah, setelah itu nanti selanjutnya bisa isi stok dan harga. Nah, ukuran selesai aja. Oke, nah selanjutnya atur stok dan harga. Nah, jadi bisa diisi lagi masing-masingnya dengan harga yang sama atau misalnya dengan harga yang berbeda pun juga boleh. Tapi kita isi ya, misalnya sama semua. Kemudian stoknya masing-masing berapa nih? Kalau tadi kan ngisi stok kan 50 ya katanya. Nah ini misalnya putih 30. Silakan isi putih 30. Waktu Bu Aci tinggal 10 menit lagi. Oh iya siapa? Habis ini selesai Pak. Hitam 10, biru 10. Oke langsung disimpan. Oke, nah kalau sudah, nanti tinggal isi di bawahnya lagi ada apa? Ada berat. Berat ini silakan Bapak Ibu isi berat setting.
Ya, misalnya berat produknya Bapak Ibu itu 500 gram. Kemudian Bapak Ibu membutuhkan packing, yang mana packing ini menghabiskan berat, itu menambahkan berat menjadi 100 gram. Jadi yang harus dimasukkan adalah 500 gram secara beratnya, berat produk 100 gram packingnya. Jadi total yang harus dimasukkan adalah 600 gram. Gitu ya. Kemudian diklik simpan. Oke, setelah itu kondisi tentu saja baru. Kemudian grosir ini Bapak Ibu bisa masukkan, misalnya Bapak Ibu memberikan potongan harga nih, atau apa namanya, memberikan potongan harga kalau misalnya orang-orang mau beli banyak dalam jumlah yang banyak grosiran. Jadi kalau tadi kan harga satuannya 10.000. Nah kemudian misalnya buat pembelian minimum 2 lusin itu 24, jadi minimum 24, misalnya maksimum itu 50. Harga satuan yang tadinya 10.000 misalnya jadi 9.000. Nah, kemudian mau nambah lagi nih, tambah lagi nih, misalnya ada nih yang beli harga 10 nih, oke 50 misalnya sampai 100. 50 sampai 100 pembelian, jadi harga satuannya bisa jadi Rp8.000. Gitu. Nanti ini otomatis akan tersetting sendiri ya apabila customer beli dalam jumlah yang tertentu. Gitu. Kemudian tinggal klik simpan. Ya, selanjutnya ukuran paket ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, sebenarnya ini opsional saja untuk kalau misalnya Bapak Ibu informasi terhadap pihak logistiknya juga gitu ya. Kalau misalnya nggak diisi pun juga nggak apa-apa. Kemudian ongkos kirim ini kita atur logistiknya. Nah, jadi kita bisa atur jasa kirim mana saja yang mau kita aktifkan, mana yang tidak mau. Ya, jadi misalnya nanti ini bisa diklik nih si JNT Express. Bapak Ibu mau pakai JNT. Kemudian nanti JNT-nya dicentang hijau. Gitu ya. Kemudian kita kembali lagi, kemudian kita ngeliat nih, si JNE reguler nih mau dipakai. Kalau nggak dipakai pun nggak usah dicentang. Gitu. Nah, kalau ini dipakai, kalau misalnya nggak dipakai, nggak usah ya, tinggal nggak usah dicentang putih. Nah, kemudian yang mana lagi nanti ada pilihannya, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama, tinggal dicentang hijau saja. Kemudian kalau sudah, tinggal diklik simpan. Nah, itu dia pre-order ini Bapak Ibu boleh centang, boleh tidak. Pre-order ini dikhususkan apabila misalnya Bapak Ibu, kalau di Shopee ini kan pengiriman paling tidak harus dilakukan maksimum 2 hari kerja. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa proses pengirimannya itu harus dibuat terlebih dahulu dan membutuhkan waktu kurang lebih minimum paling nggak 7 hari. 7 hari sampai 14 hari. Jadi kalau PO di Shopee ini maksimum hanya sampai 14 hari aja ya. Kalau selebih dari 2 minggu kita tidak bisa PO gitu. Jadi kalau misalnya membutuhkan waktu 7 hari, Bapak Ibu bisa fitur pre-order ini ya. Jadi tinggal dicentang hijau. Tapi kalau misalnya enggak, produknya ready stock semua kok Mbak Aci, ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak usah diklik si pre-ordernya. Gitu. Kemudian tampilkan produk. Nah, itu harus dicentang hijau karena kalau tidak nanti produknya nggak muncul. Kemudian yang terakhir adalah tinggal coba balik dulu tadi sebelumnya. Ini jadi kalau sudah tadi kan tinggal disimpan saja dan ini jadi produk yang sudah di-upload. Nah, produk tampilannya seperti ini, jadi masih hitam gitu ya. Nah, kalau supaya nggak hitam, caranya gimana? Tinggal klik tuh tanda X di ujung produknya. Nah, ini tandanya produknya sudah live. Ya, sudah live. Dan kemudian untuk promosi pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah produk. Jadi bisa naikkan produk setiap 4 jam sekali. Nah, tinggal klik OK. Nah, ini produknya lagi naik nih 4 jam sekali di fitur kategorinya gitu. Nah, ini untuk upload produk. Nah, ini yang paling terakhir lagi setelah ini adalah daftar gratis ongkir. Kita kembali lagi ke daftar gratis ongkir ke awal.
Nah, Mbak Aci, gimana caranya sih supaya tokonya Bapak Ibu yang sudah jadi, sudah upload produk, supaya nanti kalau customer mau belanja, itu mereka bisa dapat potongan free ongkir. Nah, cara daftarinnya adalah Bapak Ibu ke bagian beranda, kemudian kan ngelihat nih itu di bagian atas ada tulisan gratis ongkir ekstra yang gambarnya merah. Ya, itu diklik. Ya, diklik kemudian ada 2 tab nih, ada tulisannya ekstra gratis ongkir sama semua gratis ongkir. Diklik semua gratis ongkir, kemudian silakan di scroll sampai dengan ke paling bawah. Sampai paling bawah. Nah, sampai dengan paling bawah, kemudian ada tulisan daftar sekarang, ya. Nah, daftar sekarang, Bapak Ibu tinggal klik si daftar sekarangnya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal masukkan yang pertama adalah nomor IKTP. Ya, nomor IKTP itu harus dimasukkan dan kemudian Bapak Ibu bisa selfie IKTP Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sendiri. Gitu ya, jadi foto selfie, tapi kalau bisa lebih detailnya ke si foto KTP tersebut karena tim Shopee nanti akan melihat si detail IKTP Bapak Ibu gitu. Nanti maksimum paling lambat 24 jam Shopee akan memprosesnya, kemudian nanti secara otomatis tokonya Bapak Ibu terdaftar dalam program gratis ongkir. Jadi kalau yang belanja-belanja di toko Bapak Ibu nanti semuanya udah pakai udah bisa gratis ongkir lah maksimum 2.000 sesuai dengan ketentuan berlaku pada saat ini gitu. Nah, mungkin dari tim Shopee itu dulu Pak Yasir untuk prakteknya, mungkin kita kembalikan lagi ke tim Kemendak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta kemitraan online pada siang hari ini, perlu kami sampaikan karena memang waktu yang sangat membatasi, jadi bukan dalam arti untuk tanya jawab kita abaikan, tidak, tapi begini, untuk pertanyaan-pertanyaan sementara ada punya grup WA nih. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan nanti dimunculkan di WA nanti. Karena dengan adanya kegiatan dalam arti selesai, tapi ini berlanjut. Nah, itu bisa dilanjut melalui WA, kemudian pihak Shopee sendiri juga akan melakukan brief-brief, walaupun dalam kesempatan ini sudah diberikan brief secara luas. Tapi Ibu Aci ini selalu membantu Bapak Ibu sekalian untuk kalau masih ada hal-hal yang masih belum paham, belum clear dan sebagainya, Ibu Aci selalu mendampingi. Itu seperti itu komitmennya dari Shopee, dari Aci. Demikian. Jadi untuk pertanyaannya sementara nggak ada dulu, karena untuk materi berikutnya ini sangat menarik juga, karena tadi peserta ini dengan kami kasih waktu sangat hanya 20 menit, ternyata sangat kurang. Oleh karena itu untuk Ibu Oktarina nanti memberikan ini yang cukup panjang. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekaligus kami sampaikan untuk pembicara berikutnya adalah Ibu Oktarina Said. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak Yasir, tadi saya terlambat karena infonya juga telat didapatkan. Ya. Tapi mohon maaf tadi peserta menyampaikan ke kami, kenapa kami hanya dikasih waktu sedikit, katanya begitu Bu ya. Itu untuk siang hari ini sangat beruntung Bu teman-teman ini. Makasih, silakan Bu. Berapa lama saya punya waktu Pak? Ya karena setengah jam lah Bu. Setengah jam ya. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Senang ya berkenalan dengan saya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita nanti 30 menit ini memberikan manfaat semuanya ya. Baik, sebentar saya share screen dulu. Nah, sebetulnya ini sesi Ibu yang terakhir, tapi terserah Ibu. Yang penting waktu kami berikan. Oke. Kami serahkan ke Ibu semuanya. Oke, baik.
Baik, terima kasih Pak Yasir mewakili Bu Ida dan Pak Suhanto, kemudian juga dari Dinas Perdagangan Tangerang gitu ya, untuk memberikan kesempatan buat saya berkenalan pada Bapak Ibu semuanya. Baik, bentar. Ini belum ya, saya Ibu atau dari mana? Oke, sudah kelihatan belum ya Bu? Ini saya sudah ya, sudah ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, perkenalkan sebelumnya saya Oktarina, saya psikolog sekalian suka memberikan training di beberapa perusahaan dan juga di beberapa dinas, kemudian juga menjadi coach. Jadi coach itu artinya tempat berbagi cerita lah, khususnya tentang bisnis ataupun tentang industri gitu ya. Oke. Nah, saya tidak akan banyak memberikan nasihat sebenarnya. Kenapa? Karena katanya motivasi terbaik itu muncul dari diri sendiri. Jadi saya hanya lebih banyak gitu ya, istilahnya gitu, menggugah kesadaran Bapak Ibu semua apa yang sebenarnya diinginkan, apa yang harus dilakukan gitu. Saya tidak akan memberikan direction yang jelas gitu ya. Oke. Nah, saya harapkan sebenarnya sifatnya ini interaktif. Jadi kalau bisa mohon diberikan tanggapan pada saat nanti saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sesuatu atau mempertanyakan sesuatu. Jadi monggo aja, silakan langsung mic-nya di-unmute sendiri untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat ya. Kalau enggak nanti ngantuk, Pak. Karena ini udah 2:30, jam-jamnya ngantuk ini ya. Jadi monggo silakan aja, kita santai aja Pak, Bu. Oke. Saya mau kasih lihat satu dulu nih. Ini ada satu gambar. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat ya, ini gambar apa? Boleh? Silakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ini nggak ada salah, nggak ada benar. Kita belajar bersama, saya tanggapan juga bersama-sama. Di-unmute sendiri, Pak, kalau mau bicara. Silakan. Pak Rian. Oke. Gimana, Pak? Ini gambar apa, Pak? Oh, gambar langit, Bu. Gambar langit. Oke. Ya, langit yang biru. Langit yang biru. Selain langit, apa lagi yang ada di sini? Coba Bapak perhatikan. Ada teman-teman yang lain. Oke, ya. Cuma sendiri ya di sini ya. Oke, yang lain? Pak Saprudin. Kapal terdampar. Pak? Kapal terdampar. Oke, betul. Oke, yang lain? Satu lagi mungkin? Ada lagi? Ibu-ibunya mana ini? Yang barusan Biasanya ibu-ibu banyak nih. Iya, silakan ibu-ibu. Silakan, Bu. Silakan, Ibu. Apa yang dilihat di sini? Ada kapal, ada langit. Keadaan pantai. Ada satu orang ya? Ya, keadaan pantai di mana di situ ada kapal yang terdampar dan ada beberapa orang yang menyaksikan. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita anggap ini diri kita saat ini di masa pandemik ini terdampar di satu pulau yang nggak pernah kita kenali sebelumnya, gitu ya. Ini kapal kita, anggap saja satu bisnis kita, gitu ya, terdampar. Tapi ya mau nggak mau kan kita harus jalan terus ya Bu ya, Pak ya. Tapi kita terdampar di sini. Anggap aja semua orang mengalami hal yang sama, terdampar di satu pulau, kita nggak tahu harus ngapain, gitu ya. Oke, baik. Jadi judulnya apa kira-kira? Terdampar gitu kan ya, atau perahu terdampar, atau saya sendiri di pulau entah apa ya. Oke, baik. Next. Oke. Nah kalau kita terdampar, kita mau menyerah begitu saja apa enggak? Enggak kan ya, tentu saja ya. Enggak mungkin kita diam aja di pantai nunggu kapal penyelamat, tidak. Jadi kita harus apa? Kita harus survive gitu ya. Mau tak mau kita harus survive untuk meneruskan hidup gitu kan ya. Dan satu hal yang perlu diingat adalah manusia itu adalah mahakarya dari Allah Subhanahu wa taala.
Artinya tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa diberikan bekal untuk hidup, untuk berpikir, untuk mempunyai tenaga, untuk punya keahlian, dan seterusnya. Jadi itu dulu menanamkan pada diri kita sendiri bahwa, oh ya, saya terdampar di pulau ini, saya terdampar di masa pandemi COVID ini, tapi pasti Allah membayar sumber daya untuk bisa selamat dari situasi saat ini, ya. Oke, nah terdampar apa yang dilakukan? Ya, kita cari tahu dulu nih, kita kebutuhan dasar kita apa? Pasti makan, minum. Kita lihat sekeliling. Kira-kira saya butuh dapat bisa makan dan minum itu dari mana? Gitu ya. Oh, yang tadinya kita lihat di situ di ujung sana misalnya ada pohon gitu kan ya. Yang tadinya kita nggak bisa memanjat pohon kelapa, otomatis harus manjat pohon kelapa untuk bisa dapat kelapa bisa kita minum bertahan hidup. Begitu juga di situasi pandemik saat ini. Kita yang tadinya nggak pernah mengenal komputer, tadinya gaptek, mau nggak mau harus gitu, karena kondisi yang menuntut untuk itu. Kalau nggak kita nggak selamat, gitu ya. Jadi kita juga harus bersahabat dengan situasi, beradaptasi, dan satu lagi siapkan diri untuk menghadapi situasi normal yang baru. Artinya gini, situasi yang normal ini kan situasi yang kita tidak pernah tahu sebelumnya ya. Tadinya nggak normal buat kita. Apa sih ini kok mesti pakai Shopee gitu. Orang jualan saat ini aja sudah lancar-lancar aja misalnya ya. Itu sesuatu hal yang nggak normal sebelumnya yang kita lakukan. Tapi sekarang situasi itu menjadi normal gitu ya. Kalau nggak ikut Shopee atau nggak tidak memasar melalui Shopee, berarti penjualan kita tidak seperti dulu lagi. Jadi bagaimana kita harus menyiapkan diri terhadap situasi normal. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari saya mau putarkan satu video. Ini videonya sangat menarik gitu ya, menggugah semangat dan inspirasi kita, khususnya untuk Bapak Ibu yang bergelut di bisnis ya. Silakan saya putarkan. Tidak lama, hanya 4 menit. Silakan. Diperhatikan, dihayati ininya ya.
Oke, sudah. Baik, ada yang mau sharing? Ada yang mau ini? Cerita apa yang diceritakan di film ini dan insight apa yang Bapak Ibu dapat? Silakan. Boleh, siapa? Siapa yang mau share, Bapak Ibu? Yuk. Seru kan? Silakan Bapak Ibu. Bisa silakan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terinspirasi? Apa yang cerita ini menceritakan apa? Terus apa yang didapatkan? Tiba-tiba insight apa yang Ibu Bapak dapat? Silakan. Yuk, biar kita enak ya. Jangan takut salah. Yuk. Siapa? Mbak Umi? Pas ya. Gimana? Saya semua usaha tidak harus dengan modal yang banyak, tempat yang memadai, melakukan sesuatu itu dari nol dengan memberikan yang terbaik buat konsumen, terutama rasa, kualitas. Betul. Dan tentunya tidak ada mengeluh ataupun langsung menyerah begitu saja. Kita perlu adanya baru, inovasi, yang berkualitas. Insya Allah dengan sendirinya pelanggan akan percaya terhadap produk kita dan nanti datang kembali dan datang kembali. Keren banget tuh, dapat insight-nya ya, udah bagus banget tuh, udah tahu sendiri kan. Yang lain satu lagi, boleh mau share? Apa sih yang didapatkan, pemikiran apa yang didapatkan dari cerita tadi? Boleh? Boleh Bu. Siapa namanya? Bu Emi ya? Iya. Gimana? Menurut saya tadi mungkin di awal udah kepedean dengan bahwa ayahnya pernah sukses gitu. Ternyata waktu memulai tidak semudah yang dia pikirkan gitu. Jadi saya pikir tetap harus ada kerja keras, harus belajar, harus memperbaiki diri untuk menjadi sukses. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih Bu Emi, benar banget ya. Jadi kalau dari cerita tadi kan terlihat dia udah semangat untuk mengundurkan diri dari karyawan mau jadi pengusaha, itu bagus gitu ya. Kemudian saya lihat tadi yang satu menarik yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan adalah ibunya mesen makanan gitu ya, mesen bakso, terus mau bayar, terus katanya nggak usah. Terus kata ibunya, bisnis gitu ya. Artinya nanti Bapak Ibu juga harus perlu sadar bahwa kalaupun nanti harus terpisahkan ya pengeluaran sehari-hari kita dengan pemasukan kita di sisi bisnis sehingga nggak bercampur gitu ya. Itu poin satu. Tadi kan usahanya sempat menurun tuh, tapi dia nggak putus asa. Dia belajar marketing, belajar fotografi untuk bisa berinovasi gitu ya. Dan terakhir satu lagi yang membuat usahanya maju adalah promosi ya. Bagaimana dia memadukan antara dia punya plus kalau parkir di sini gratis Indomie. Nah, jadi Bapak Ibu harus perlu lihat apa sih yang dimiliki ya oleh Bapak Ibu untuk bisa dimanfaatkan dalam melakukan penjualan nantinya.
gitu ya. Oke, next. Saya mengajak Bapak Ibu semua setiap hari itu kalau ya refleksi diri, ya, bahwa apalagi di masa pandemik saat ini gitu ya, semua orang siapapun itu di dunia manapun, di Indonesia tidak hanya di Asia tapi juga di luar negeri sana menghadapi hal yang sama, ya. Jadi itu mau tak mau gitu ya. Kemudian tanyakan pada diri sendiri. Kita selalu tiap pagi itu bertanya pada diri sendiri. Oh ya. Apa yang bisa saya lakukan? Alhamdulillah hari ini saya bisa bersyukur ya. Ternyata saya masih bisa makan. Ya. Hari ini saya bisa melakukan penjualan walaupun cuma 10.000 misalnya, gitu ya. Oh hari ini saya bisa mencium anak saya, gitu. Dan seterusnya. Ya, syukuri apa yang bisa Bapak Ibu buat sebanyak-banyak mungkin. Itu akan menimbulkan hal-hal positif, semangat, gitu ya. Pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu jawab gitu. 1, ya. Apa sih impian saya terkait dengan diri pribadi ataupun juga dengan bisnis ya? Apa? Coba ada yang mau jawab. Apa impian saya? Seperti apa bisnis saya nanti 5 tahun ke depan? Gitu. Ya. Kayaknya ini karena waktunya agak terbatas, nanti silakan Bapak Ibu tuliskan saja ya di kertas. Saya selalu punya buku di kemana-mana saya bawa. Jadi tuliskan saja gitu ya. Apa yang saya melihat diri saya divisualisasikan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya melihat diri saya 3-5 tahun ke depan. Oke, saya sudah punya 2 cabang misalnya gitu ya. Atau penjualan semua produk saya ada di semua marketplace, tidak hanya tapi juga ada di Tokopedia, ada di mana-mana, ya. Atau penjualan saya nanti bisa mencapai 100 juta, ya. Oke. Kemudian siapa saya sekarang? Saya berada di mana sekarang? Oh, penjualan saya masih 10.000 sih sehari rata-rata misal ya. Saya inginnya berarti 3 tahun sampai 5 tahun ke depan saya mau 100 juta. Gitu. Apa yang saya lihat pada diri saya saat ini? Oh, ternyata kadang-kadang saya masih dikomplain nih oleh pelanggan. Ya. Apapun yang di kondisi saat ini. Ya. Kemudian hal apa yang saya sadari dengan kondisi saya saat ini? Oh, ya memang karena saya orang nggak mau ambil risiko sih, misalnya begitu ya. Apapun. Dan terakhir, apa yang perlu saya lakukan untuk bisa di saat ini sampai menuju ke 3-5 tahun yang akan datang? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Di film tadi kan, bapaknya tadi, dia begitu lihat, oh saya, padahal cita-cita saya punya restorannya besar, ternyata tidak apa. Jadi dia belajar banyak, marketing, belajar finance, belajar apapun semua dia pelajari. Belajar fotografi, belajar promosi lewat media, dan seterusnya. Ya, itu perlu dilatih terus ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi gambar, misalnya ya, ini adalah saya, ini yang tangga terbawahnya adalah saya, kemudian atas adalah saya di 3 atau 5 tahun ke depan. Gitu ya. Ini kan tentu perlu melangkah Pak Ibu ya, nggak meloncat truk gitu, nggak mungkin tiba-tiba meloncat, bisa-bisa kita jatuh, ya. Artinya perlu dipahami bahwa untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai dream, untuk mencapai apa yang Bapak inginkan nantinya, itu harus step by step, 1 demi 1, ya. Baru nanti kita bisa. Apa yang perlu dilakukan? 1, prioritaskan, gitu ya. Prioritaskan tindakan Bapak, prioritaskan hidup Bapak. Bapak Ibu perlu lihat apakah sekarang saya mengarah ke sini atau tidak ya. Misalnya kebanyakan main handphone gitu ya. Di media sosial kebanyakan chatting yang tidak perlu gitu ya. Maka itu menunjang atau tidak? Gitu ya. Kalau tidak menunjang ya cari prioritas yang memang benar-benar mengarahkan Bapak Ibu sampai ke tangga. Buat rencana kerja.
Apa rencananya? 1 bulan apa yang mau dilakukan? Di 3 bulan apa yang mau dilakukan? Di 6 bulan apa yang, dan seterusnya. Sehingga lama-lama itu akan menjadi aksi. 3C. 3C itu komitmen. Bagaimana Bapak Ibu berkomitmen menerapkan rencana kerja itu. Bagaimana juga Bapak Ibu bisa konsisten menjalankan rencana itu. Dan bagaimana membuat rencana itu berjalan secara kontinu. Gitu. Karena kalau yang namanya rencana kerja tanpa ada 3C ini hanya rencana kerja aja. Cita-cita di awang-awang gitu ya. Hanya cita-cita yang non jauh di sana. Yang katanya, oh tahun depan saya mau turun berat badan saya 5 kilo misalnya. Tapi hanya tiap tahun itu terus yang diomongin gitu ya. Itu hanya berarti rencana tinggal rencana. Jadi perlu di beraksi gitu ya, langsung dilakukan gitu ya. Nah, selain itu juga perlu dimonitor nih Bapak Ibu. Oh, oke, ya yang perlu saya, kok rencana saya tadinya saya bisa mencapai 1 juta. Kok nggak sampai? Bapak perlu monitor, Bapak Ibu perlu lihat lagi, apa rencana yang tidak berhasil. Oh, ternyata waktu itu saya misalnya dikomplain oleh pelanggan, kualitas barang saya tidak sesuai dengan harapan pelanggan, gitu ya. Itu dimonitor. Feedback ini sangat penting. Feedback itu umpan balik, baik dari pelanggan, dari teman-teman, atau bahkan mungkin dari keluarga. Ini penting banget untuk mendapatkan feedback, sehingga kita tahu hal apa yang masih perlu kita tingkatkan. Sehingga akhirnya kalau ini kita konsisten kita jalankan, gitu ya, makin lama kan pelan-pelan, oke, naik 1 tangga, lakukan lagi, naik lagi 1 tangga, lakukan lagi, dan sampai kita di atas. Gitu. Ya. Sebelum ada 1 slide terakhir, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Kalau mau bertanya boleh. Ada? Mumpung saya ada. Ada? Nggak ada? Mau nanya siapa, Bu? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Oh, nggak ada? Slide terakhir dari saya hanya 1. Motivator paling baik di dunia adalah diri sendiri. Jadi bukan saya. Jadi kalau kata Pak Yasir, saya memberikan motivasi, bukan. Saya tidak memberikan motivasi, saya hanya menggugah. Menggugah pemikiran, menggugah perasaan Bapak Ibu untuk beraksi capai cita-cita. Ya. Jadi motivasi terbesar dari diri sendiri. Saya hanya nomor 2. Ya, saya hanya menggugah semua Bapak Ibu untuk memotivasi diri sendiri sehingga bisa mencapai kesuksesan. Nah, siapa nomor 2? Bisa saya, teman tadi yang saya katakan tadi ya, minta feedback dari teman-teman yang kan ini udah komunitas sama-sama nih Bapak Ibu ya, punya komunitas yang sama ya, bisa Bapak Ibu cari teman yang kira-kira dia memang tulus untuk mau membantu Bapak Ibu mengembangkan bisnis gitu ya. Bukan teman yang kelihatan baik di depan tapi ternyata di belakang menusuk gitu ya. Bukan begitu. Atau memberikan kritik terus gitu ya. Membicarakan hal-hal yang tidak penting terus, itu bukan teman yang seperti itu. Cari teman yang benar-benar kita tahu bahwa oh iya memang dia tulus memberikan banyak feedback, kalaupun memberikan umpan balik yang negatif tetapi untuk kepentingan peningkatan bisnis. Ya, bisnis ataupun pribadi. Jadi bukan teman yang bawaannya tuh apa sih kamu bisa, nggak begitu ya. Jadi harus cari teman-teman yang bisa seperti itu. Begitu, oke. Terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh Pak, silakan. Ya, kadang-kadang dalam menjalankan sebuah upaya apapun itu adalah kendala atau tantangan. Nah, bagaimana di situ tadi dijelaskan ada prioritas.
bagaimana memanage antara prioritas, kendala atau tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Itu sepertinya itu penting untuk UKM. Bagaimana, Bu? Gimana pertanyaannya? Bagaimana, bagaimana membuat prioritas, memanage antara prioritas dengan kendala-kendala tersebut supaya kita bisa tepat sasar di dalam menjalankan sebuah. Oke. Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Pak Rian. Kalau kita membuat prioritas itu artinya ada yang penting dan tidak penting, gitu kan ya? Ya, dan mendesak dan tidak mendesak. Ya, jadi kita mengatakan prioritas itu tidak langsung dengan kendala. Ya, kalau kendala itu problem lain lagi, gitu ya. Yang namanya prioritas itu ada dua aspek saja, penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Ya, jadi kalau kita buatkan, gitu ya, begini, Bapak buat karak begini, ya, di sini penting, di sini tidak penting, di sini mendesak dan tidak mendesak. Ya, Bapak tentukan. Karena masing-masing orang akan berbeda tingkat kepentingannya. Buat saya, gitu ya, buat saya belum penting untuk mempelajari, misalnya ya, buat saya belum penting nih untuk mempelajari fotografi misalnya, gitu ya. Tapi buat orang lain mendesak, gitu. Levelnya berbeda. Bapak Ibu sendiri yang tahu mana yang mendesak buat Bapak Ibu. Yang mendesak itu gini, kalau tidak dilakukan, rumah akan kebakaran. Itu mendesak. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu buat begini. Di sini kayak 4 kotak lah ya, udah tahu ya, bikin 4 kotak begini. Bapak Ibu semua taruh mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi tidak mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Gitu. Terus ya? Pilihannya hanya salah satu saja atau bisa salah 2 dari 4? Pilihan apa? Tadi yang 4 kotak tadi. Sebaik ya, sebentar ya, saya mau whiteboard ini ya, sebentar. Kalau misalnya tidak penting. Nih, sebentar. Nih ya. Kelihatan nggak, Pak? Oh, sebentar. Kelihatan? Ya. Saya kelihatan ya. Nah, di sini penting. Ya. Di sini penting. Ya. Di sini tidak penting. Nah, di sini mendesak, di sini tidak mendesak. Di sini mendesak. Ini tulisannya maaf ya, ini soalnya pakai ini. Nah, Bapak tentukan di area sini adalah daerah yang penting dan mendesak. Apa itu? Penting dan mendesak itu kalau kita sakit, badannya panas, gitu ya. Kalau nggak ke dokter itu tambah parah. Apa yang menurut Bapak penting dan mendesak di bisnis Bapak sendiri? Saya nggak tahu. Misalnya, mungkin buat orang tadi balik lagi buat satu orang penting dan mendesak itu. Ya berarti saya harus jual mobil. Kalau enggak saya nggak bisa makan, misalnya gitu ya. Benar-benar kalau ini tidak dilakukan membawa dampak yang lebih besar, gitu ya. Kemudian yang di sini adalah penting dan tidak mendesak. Apa itu penting dan tidak mendesak? Dia penting tapi tidak perlu dilakukan sekarang, bisa depan deh, gitu ya. Nanti juga nggak apa-apa, penting urutannya buat kita. Misalnya, untuk orang yang sudah S1, ya sudah sarjana misalnya. Penting buat dia untuk melanjutkan S2, tapi tidak sekarang deh. Karena uangnya bisa digunain. Ya. Nah, di sini adalah tidak penting dan tidak mendesak, ya udah nggak usah dikerjain. Misalnya apa? Main handphone, ngomong kongko gitu kan ya, tidak penting dan tidak mendesak. Ngobrol di warung kopi,
penting dan tidak mendesak gitu ya. Sementara di sini dia mendesak tapi tidak penting. Misalnya apa? Dia mendesak tapi nggak penting. Kadang-kadang perlu juga, apalagi terkait bisnis ya. Dia mendesaknya gitu ya. Masuk dalam satu komunitas gitu ya. Kira-kira itu mendesak atau tidak mendesak dan tidak penting, atau penting? Buat satu orang tertentu itu mendesak nih, tapi nggak penting karena hanya sekedar menjalin relasi. Tapi itu bisa jadi dia penting. Jadi hanya yang tahu, makanya saya bilang orang lain itu hanya menggugah pemikiran, tapi yang terbaik adalah Bapak Ibu sendiri yang tahu. Karena yang tahu kondisi hanya Bapak Ibu, bukannya. Jadi silakan ini dipetakan sendiri oleh Bapak Ibu, kira-kira mana yang penting dan mendesak, yang penting tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, dan seterusnya. Khususnya daerah sini, ya, sehingga dua area ini khususnya yang akan mengarahkan pada tadi, saya di 3 atau 5 tahun ke depan. Gitu. Pak Rian? Oke. Cukup ya. Terima kasih sekali. pertanyaannya. Ada lagi? Kita masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya? Saya Bu satu lagi, Bu. Satu Halo. lagi. Ya. Bu. Pak siapa ini? Yudi, Bu. Halo. Saya Yudi, Bu. Kedengeran ya? Iya. Ya. Boleh. Iya, Pak Yudi, ya. silakan. Sebenarnya kalau di dunia entrepreneur kan semua kayak mulai atau yang lainnya itu sebenarnya mudah. Tapi sebenarnya ada satu hal yang memang merasakan itu, yaitu konsisten. Ya, betul. Konsisten ini menurut saya musuh besar saya sendiri. Teman-teman sih kebanyakan sih ya konsisten. Ketika mulai gampang, cepat, semua oke lah. Modal gampang dicari, tapi konsistennya ini loh. Makanya kalau saya sih berkumpul dengan komunitas. Nah, bagaimana caranya Bu menjaga konsisten ini biar tetap hot lah gitu, menjaganya, karena kadang-kadang awalnya tuh bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga terus bertemu lagi dengan komunitas semangat lagi, pertama kedua lemes lagi. Cara untuk mengatasi itu semua agar kita setiap saat terus konsisten dalam memulai, karena kita sudah berani memulai artinya harus diselesaikan gitu. Oke. Nah, berarti tadi Bapak ingat yang tangga tadi, Pak? Yes. Ingat ya, yang slide tangga tadi ya. Ini ya, gitu kan ya. Gitu ya. Nah, diingat terus bahwa kalau misalnya tiba-tiba semangatnya melemah lah gitu ya, tidak konsisten, itu dianggap semangatnya tidak melemah gitu ya. Bapak ingat lagi, visualisasi saya di 3 sampai 5 tahun itu bagaimana gitu. Ya. Bagaimana saya di 3 tahun itu divisualisasikan terus gitu kan. Oke, dan tiap hari Pak diafirmasi secara positif. Oh, saya 3 sampai 5 tahun adalah pengusaha yang sukses. Saya 3 sampai 5 tahun kemudian saya bisa mencapai omset. Itu afirmasi terus. Kemudian evaluasi lagi rencananya. Sebenarnya ini berpatokan pada hal ini saja, Pak. Gitu. Ya, sehingga memang dibutuhkan juga ini tadi, siapapun yang Bapak anggap menjadi, kalau saya nyebutnya badis ya. Badis tuh kayak apa ya? Teman yang sehati gitu ya. Bapak cari deh siapapun itu yang menjadi bisa membuat Bapak terus tergugah untuk semangat gitu, untuk terus konsisten, untuk bisa mengingatkan gitu. Biasanya saya tempat gitu ya, membantu, itu namanya business coach gitu ya, membantu teman-teman untuk bisa individu atau grup gitu. Jadi pada saat yang sedang melemah, yuk kita coaching lagi yuk gitu, rame-rame berkelompok ataupun gitu. Gitu sih Pak. Pokoknya diingat lagi aja, divisualisasikan lagi apa yang ingin saya capai di 5 tahun ke depan.
Memang tidak bisa langsung menjawab ya, karena memang ini kan hanya sebentar waktunya gitu ya. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi satu lagi, masih ada kesempatan satu lagi sebelum kita tutup. Saya perlu mau bertanya. Boleh.